لحضرة النبي سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخصوصا إلى الإمام أبي بكر محمد بن علي بن علي وصحبه إبراهيم بن معاوية علي محمد بن علي علوس وزنا بن عمر بن حسين بن عبد الله بن رشاد لأهله وعلى كل صالح وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mustahil wa rahmatillah. على ما جعلنا الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها يا الله. اللهم طلع علينا ليلة القدر العظيم القدر في يقظة والمنام برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah yang memuliakan serta yang menghormati para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, lalu khusus kepada pengurus Masjid At-Taubah Pantai Sembawang serta jamaah hadirin dan hadirat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Alhamdulillah, kita di subuh hari ini kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, salat fardu subuh berjamaah. Kemudian juga kita hari ini hari yang ke-19 dalam bulan suci Ramadan, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan, panjang umur, selalu kita digiringi dengan taufik dan hidayah dan inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mau memanfaatkan bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang di penghujung 10 pertengahan bulan suci Ramadan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, awalul rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan yang mana awalul rahmah 10 pertama 1 sampai tanggal 10 rahmah kasih sayang Allah taala siang dan malamnya itu semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hamba-hambanya yang memasuki bulan Ramadan pertama sampai ke 10. Mudah-mudahan kita dapat rahmat sebarat wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya 11 sampai 20 maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita setelah keluar dari bulan Ramadan ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghfirah Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala kita raih dengan berkat syahrul Ramadan, syahrul Ghufran, syahrul Taubah, bulan yang penuh ampunan, bulan untuk kita memohon
Allah, pemberian ampun dari Allah, dan bulan kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiruhu 'izqun minan nar, dan 10 terakhir menjelang akhir 21 sampai terakhir 29 atau 30 'izqun minan nar, yang mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari azab api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dari golongan utaqa'in minan nar, hamba-hamba yang terlepas, terbebas dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita seberata termasuk yang demikian itu, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahuilah perlu kita persiapkan dan perlu kita pelajari secara garis besar di 10 akhir Ramadan sebentar lagi. Kita perlu mengetahui di sana sebagaimana Nabi SAW beliau di akhir-akhir menjelang bulan Ramadan terakhir, 10 terakhir beliau semakin semangat, sampai diriwayatkan beliau banyak menghabiskan waktunya i'tikaf di masjid, habiskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di sana kita memiliki kemuliaan yang mana kemuliaan tersebut tidak diberikan oleh Allah taala sebelum kita, umat-umat yang terdahulu. Artinya ini khususnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu malam yang mana malam tersebut khairun min alfi syahr, yang kita kenal malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Ketahuilah bahwasanya sebab Lailatul Qadar ini itu karena pada saat zaman Nabi Muhammad SAW itu sahabat Rasulullah SAW itu beliau banyak memandang kisah-kisah bahari, bahwasanya umur umat bahari sebelum Nabi Muhammad itu zaman Bani Israel, nabi-nabi yang terdahulu itu umurnya hampir ada yang 1000 tahun. 100-200 normalnya sudah, 300-400 itu sudah normalnya umur mereka ratusan. Nah, kemudian pula kita ini umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis beliau itu, dan beliau amar ummati minas sittina ila sab'in, umur umatku ini jadi antara 60 sampai 70, 6 sampai 70. Ya bagi saya kalau 60-70 ya memang kenyataannya demikian juga. Kita pikirkan, Anda kan masih umur 80 itu pun jarang 80, 90, 100 jarang ditemu. Mungkin dalam satu kelurahan atau kecamatan itu ada sampai 10 ekor. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur sebentar. Tuhan kita diberikan kesehatan panjang umur. Nah itu pun jarang. Kesehatan, faktor-faktor yang lainnya, umur panjang itu jarang kita temukan di zaman sekarang. Nah, otomatis sahabatnya melihat umur orang bahari 100, 200, 300, ibadahnya otomatis jangka waktunya panjang, masa aktifnya. Untuk umur tersebut memakmurkannya panjang. Sedangkan ya sahabat bukan kami sebagaimana jadian 60, 70, 80 sekitar itulah. Jadi kita nih ya sahabat, kayak waktu tadi
ibadahnya kurang waktunya. Ini sahabat memikirkan ibadah meminta tambahi waktu. Kalau kita ada waktu, ibadahnya kurang. Kalau sahabat berhari, tambahi waktu, semakin diberikan untuk ibadah. Makanya jar Nabi SAW dalam hadis beliau, khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baiknya manusia itu umurnya panjang dan amal ibadahnya baik. Makanya kita waktu malam nisfu Sya'ban itu minta waktu baca Yasin itu ada niat, mudah-mudahan diberikan umur panjang, digunakan taat dan ibadah lawan Allah. Umur panjang baik-baik, nauzubillah kita umur panjang kelakuan semakin memburuk, menambah dosa. Jadi kita minta umur panjang, sehat walafiat, niatakan semakin umur tua semakin panjang, ibadahnya semakin banyak. Jadi 10 terakhir bulan Ramadan ini sebagaimana Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, taharru, cari, intai di mana di 10 terakhir bulan Ramadan ini Lailatul Qadar tersebut, yang mana Lailatul Qadar tersebut diberikan oleh Allah Ta'ala khusus untuk umat Nabi Muhammad, yang mana itu ganjarannya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Namun 1000 bulan itu kita kalkulasikan kurang lebih 83 tahun 3 bulan. 83 tahun 3 bulan. Dapat setiap tahun Lailatul Qadar dikali ya. 2 kali ini dapat Lailatul Qadar 2 tahun berturut-turut umpamanya Lailatul Qadar berapa sudah? 160-an sudah. Maka ibadah seperti itu. Sedangkan sekali Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr. Nah, kemudian juga kita manfaatkan malam Lailatul Qadar ini jangan sampai lewat begitu saja. Apalagi kita tantangannya 10 terakhir ini itu lebih berat daripada awal-awal pertama, dan memang ini realita kenyataan yang ada pada kita, khususnya masyarakat kita. Malam pertama Ramadan, Masya Allah, tabarakallah, langgar bertajak suruh apa? Umat mereka dapat bertajak suruh langgar, pasang tarpal, berurak tikar, karpet, macam-macam. Malam pertama luar biasa. Memang malam pertama ini gimana aja pasti menggencarkan, baik malam pertama kurang kawin atau malam pertama dalam kubur. Ya kan? Sembilan hadiah, Al-Quran di atas kubur 3 hari 3 malam. Karena malam pertama ini malamnya luar biasa semangatnya. Sampai-sampai memang kenyataannya ada waktu malam pertama ya sapul. Nah, kada bisa langgar timbul langgar. Nah, kada bisa ke masjid, abut mencari mana keubuannya. Mana keubuannya? Artinya orangnya kada bisa ke masjid. Mana keubuannya? Keubuan di mana? Artinya orang kada bisa ke masjid. Malam kedua ketiga alhamdulillah stabil full. Malam ke-10, 11, 12 mulai sudah 2 sab berkurang. Bupacul sorobong. Pokoknya nyewa panitia sebulanan. Kalau terpakai 10 hari ada pakai. Malam ke-15 berkunut. Kurang juga 2 sab. Orang-orang aja lagi, mungkin orang rancak di masjid itu juga atau di langgar itu juga orangnya. Nah, malam 20 ini, 20 terakhir ini, jangan sampai berkurang. Kembalikan semangat biar kayak malam pertama awal-awal Ramadan. Ini puncaknya Pak Ai, puncaknya. Maka kalau puncaknya itu kan garis terakhir kan, itu bukan dapat motor GP itu. Puncak terakhirnya habis-habisan, paling hangitnya, paling menginjak awan. Ya benar. Nah, ya tim main bola tuh babak terakhir apa rame.
Babak kedua itu biasa, ya guring kan apa ya? Babak kedua itu skornya masih gitu. Nah, babak kedua lihat penentuan gitu nih. Nah, malam-malam terakhir nih, bagaimana kita manfaatkan jangan sampai masjid kita apa kalah lawan pasar. Apalagi nih, hari ini tanggal 1 kali. Nah, mulai turun apa THR. THR. Apa THR itu panjangannya? Tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya. Jadi hari raya itu ditunjang. Oh, tanggal 1 sudah ada gajian 14, ada gajian 12. Sudah di pasar realitanya banyak bekerja, copetnya mulai keluar sudah. Ini copet-copet mulai keluar, hati-hati Pak. Banyak kejadian segalanya. Di pasar juga, ya Allah, bertukar ada kawannya. Siang haus ya, malam bertukar. Maka pasar malam ada belum ini semakin rapi. Akhirnya tarawih isanya lambat, imam maghrib sudah pasar dulu. Nah, ini penting kalau kita perhatikan 10 terakhir ini, kita manfaatkan jangan sampai Lailatul Qadar itu ada, namun kita tidak memanfaatkan sepenuhnya untuk memakmurkan malam hari itu beribadah. Lebih-lebih lagi kita ini musim-musim menghadapi tantangan fitnah di akhir zaman. Allah Ta'ala uji dengan tahun dahulu setahun sudah virus corona macam-macam sekali. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan musibah yang ada di negeri kita, khususnya musibah penyakit ataupun yang lainnya, kebakaran di mana-mana baik. Macam luar biasa. Tantangan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, angkat musibah yang ada di kampung kita, yang ada di rumah tangga kita, angkat musibah ya Allah. Berdoa kepada Allah, kesempatan kita malam-malam yang terakhir 10 ini malam mustajabah doa. Dan belum kita beri rumus-rumus tentang Lailatul Qadar. Jangan sampai di sana kita lewat begitu saja. Itu saja. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk malam Lailatul Qadar ini apa-apa yang perlu kita persiapkan. Maka biar malam Lailatul Qadarnya beribadah malam hari itu biar beribadah bersedekah pas tengah malam Lailatul Qadar, meskipun ada didapatin Lailatul Qadar kalau makan malih pulang kena aja rumah si anu jadi datang Lailatul Qadar banyak orang minta baju bos itu kan ulun bisa dapat minta baju kan situ anu dia rumah haji anu dia didatangi cahaya yang begitu besar ya sekalinya apa sekerongkeng hanya bercahaya aja dan cahaya tersebut tidak pernah dilihat 10 tahun terakhir sekerongkeng ya tambah ada 10 tahun itu tidak seterokeng sekalinya setidaknya mana seterokeng. Oh ya, cahaya dan cahayanya tersebut ya sampai sini tidak ada kelihatan lagi ya. Artinya saking cahayanya itu maksudnya akhirnya diisukan malam Lailatul Qadar. Banyak orang kita baju ke masjid ada berhabar ya lah ada di sini orang mendapat Lailatul Qadar atau ngarannya berdahulu Laila nang laki Qadir. Lalu itu dia rumah Lailatul Qadir aja. Iya, Lailatul Qadar kan. Di sini dalam kitab yang ditulis oleh Habib Muhammad bin Ali bin Idrus rahimahullah taala wa nafa'ana bihi, aqallu ma yahsulu bihi qiyamul Lailatul Qadar. Sepaling kurang, ini paling kurang ya, minimal yang kita laksanakan dalam malam Lailatul Qadar itu yang pertama itu jangan sampai lepas daripada sembahyang maghrib dan isya dan subuhnya berjamaah. Ini jangan sampai lepas.
Ini versi yang paling populer adalah jangan sampai lepas isya, maghrib, subuh berjamaah. Bagaimana yang disabdakan dalam hadis yang sering kita dengar, yaitu barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia catat oleh Allah Ta'ala makanya beribadah setengah hari. Sambung pulang subuh berjamaah, maka subuh ini tantangnya ya Allah, makan sahur, kekanyangan, taburingan, bangun setengah 7. Ya Allah, bahaya banget makan sahur ini ya, bukan bisa pikir mau makan sahur, buka ketilang pulang, hidup kipas angin, kurang ajar pada tahun lagi, sampai subuh berjamaah, sebagaimana hadis Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan subuh berjamaah, dia dihitung beribadah 1 malam suntuk. Ini versi koler, versi koler aja yang paling koler kayak inilah. Jangan sampai kita lepas isya maghrib, isya dan subuh. Maka biarlah alhamdulillah belum sedih melihat wah ini ya Allah, sembahyang maghrib bulan puasa ini jarang diperhatikan. Mau kada percaya pian ampun maaf. Buka puasa di warung, acara reuni, acara berkumpul lawan kawan, lawan mantan, umpamanya kawan sekelas mantan berhari ya, bulan status, alhamdulillah bukber hari ini selfie, bukber hari ini perkumpulan lawan mantan gitu. Itu pikiran ya Allah. Menjelang buka puasanya bahkan dirabari jauh, padahal di sana waktu yang mustajab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa ujar Nabi Muhammad SAW dalam sabda beliau, barang siapa yang puasa kemudian dia berzikir kepada Allah Taala, ya Azim, ya Azim, Anta Ilahi, la ilaha ghairuk, ighfirli dzambal azim. Innahu la yaghfiru dzambal azim innal azim. Maka orang tersebut, barang siapa yang berzikir menjelang buka puasa mengenal berzikir tersebut, maka dosa-dosanya dihapus oleh Allah Ta'ala bagaikan bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Waktunya mustajabah, cuma jarang dimanfaatkan oleh orang-orang zaman ini. Buka puasa ya Allah berjauh sampai buka puasa, lalu istilah kata ngabuburit terus, ngabuburit bahasanya dia pindah ngabuburit. Pikiran dia, ya bukan dira, padahal di sana manfaatnya luar biasa. Allah Taala menyiapkan. Barang siapa yang berdoa seperti itu jangan Allah Taala ajar Nabi Muhammad SAW, maka dia dosanya kayak anak lahir. Banyak kalau pas belum lagi pula ubah makan, ubah minum, ini 5 piring nasi sudah habis, makanya bisa maghribnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maghribnya kemana? Maka maghrib ini sholat yang paling sempit waktunya, ya paling sempit. Maka waktu berbuka anggap makan sepiring 5 menit kali 5 piring 20 masuk di piring itu lah, guys, nasi sepiring, iwak sepiring, ada nasi goreng apa. Memang waktu asar tuh habis bangsa keperan. Waktu asar tuh jalan ke pasar Wadai, rasa iya ini juga habis keperan. Buka ya, ada S2 atau S aja, habis itu nafsu gitu. Nah paling minimal maghrib berjamaah, isya berjamaah, subuhnya berjamaah. Paling mana? Dan manfaatkan malam-malam itu biar bersedekah. Bersedekah biar, karena barang siapa bersedekah pas karena malam Lailatul Qadar, maka sedekahnya tadi dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala nang kaya khairun min alfi syahr. Kayak bersedekah 83 tahun. Anggap bersedekah 10.000 umpamanya, 100.000 berapa?
buat kejelengan jalan situ, jalan mana? Kemudian pula manfaatkan untuk meluangkan waktu membaca Al-Quran. Setidaknya kalian baca Qul Huwallah 3 kali. Ini lo memberi tips versi poler aja dulu lah, versi nama kita alihkan versi yang nyaman kita gaul. Baca Qul Huwallah ada salat 5 menit pian 3 kali Qul Huwallah pahalanya kayak hatam kayak menghafal sebagian Quran. Pian malam itu kena Lailatul Qadar sama pian menghatamkan 83 tahun. Luar biasa. Kemudian kamu hendak juga menghadiahkan belasan yang sudah meninggal, baik itu orang tua, pakaian, siapa kerabat keluarga, laksanakan hadiah sedikit, kirimi bacaan Fatihah, kirimi bacaan Allah. Jadi hadiahkan pahalanya bersama dikubur, maka pahala tersebut karena malam hari itu Allah Ta'ala berikan khairun min alfi syahr. Makanya Lailatul Qadar ini bukan teruntuk orang yang mendapatkan langsung aja. Makanya di antara doa almarhum Habib Salim Asy-Syadzili, barang siapa yang mengucap doa ini 7 kali setelah sholat witir, karena Allah kirim doanya siapa ada di sini itu atau itu kalau saya mengucap doa Allahumma qadar alaina lailatul qadril azimul qadr fi yaqzati wal manam sebanyak 7 kali, insyaallah malam itu akan didapati Lailatul Qadar, baik itu fil manam dalam mimpi atau secara langsung. Doanya baca 7 kali setelah tiba witir. Baca. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita mengalami ulang di sini beliau wa min ahammi ma yustahabbu. Nah, yang paling penting itu berniat ayyat dibiniat. Nah, niat malam hari itu kita maghrib tuh sebelum tarawih kan niat akan sahajaku malam ini menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan kepada Allah, wa ihtisaban bujur-bujur ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita berniat seperti itu. Karena di dalam sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang memakmurkan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, jujur kita imanan wa ihtisaban. Ini kuncinya. Iman dan wahtisaban, iman kepada Allah, wahtisaban ini wujud ikhlas menggapai ridho Allah Ta'ala. Balasannya Allah Ta'ala akan mengampuni ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa yang lewat diampuni oleh Allah Ta'ala. Mudahan dosa kita diampuni oleh Allah. Wa ma ta'akhkhar dalam riwayat Imam Nasa'i, dan dosa 6 akan datang. Hubungan lagi. Di sini kalau ada hadis wa ma ta'akhkhar, dosa yang akan datang, itu ujar para ulama itu tanda kita panjang umur. Kenapa? Dosanya diampuni, kurang belum menggawi, artinya kan diberikan umur baik panjang. Itu kuncinya. Makanya bila ada hadis dosa yang telah lewat dan akan datang, artinya di sana kita pacangan diberi umur. Masa diampuni kurang apa? Nah, ini dosa yang akan datang panjang umur. Nah, panjang umur kita saudara. Nah, kemudian kita sedikit mengungkit tentang pendapat-pendapat ulama apabila Lailatul Qadar itu turun, supaya amun akan kadang alihkan dari tanggal malam 21 beribadah harus 10 membanjur di dalam insyaallah dapat
Cuma di ganjil itu paling jelas. Lailatul Witir 21, 23, 25, 27, 29, 31. Ada 31. Ada 31. Ada 31 ya sini ya. Ada deh. Mana 29 jadi. Nah raya kita puasanya tahun ini 2 bulan deh. 2 bulan baik. April lawan lagi. Ya ada. Main dah. Semalam berapa ya? 18 hari. April. Sisanya main 2 bulan tahun ini main. Tahun ini biar 2 bulan puasaan kita di bulan Mei dan April. Tapi harinya tetap depan 30 boleh. 2 bulan mas, masa bulan aja abut. Nah, kita melihat sini pendapat yang pertama, ada juga pendapat Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i, kita anut mazhab beliau yang luar biasa, pengikut beliau jutaan sudah. Ini beliau berpendapat dan ini beliau merasakan pasti. Ada mungkin ke Imam Syafi'i itu penyambat aja kan merasakan. Pasti sih merasakan orang besar, orang alim, wali min auliyaillah. Itu Jasidin dari Imam Syafi'i. Itu Jasidin malam 21. Nah, aku lebih condong ke 21. Makanya ada istilah kata malam salikur. Malam salikur. Nah, itu banyak buat kawanan tuh ya. Kawanan di Matapura di Banjar. Akad nikah malam 21. Akad nikah malam 21 banyak. Cuma akad nikah bini pertama itu langsung turun. Soalnya tumbuh badan. Bini kedua nih harapannya tumburan. Ya udah, nah sudah itu kabarnya anak keseruan aja. Malam 21 pernikahannya. Si kumpulan WA keseruannya aja malam 21 ya. Yaudah nih nama seruannya udah kujang habis. Jangan nambah bini 2 malam 21 aku udah tangai dulu. Maka aku benernya kayak beneran. Tapi itu jangkit deh. Itu jangkit aja. Nah ini pendapat Imam Syafi'i malam 21. Itu kan ada salahnya. Itu mazhab beliau. Siapa tahu malam itu bu. Nah cuma pulang ada pendapat yang paling seperti di kitab I'anatul Talibin itu Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dan juga Imam Abi Hasan Asy'adzili itu banyak memandang sebagaimana rumus beliau tergantung permulaan Ramadan. Awal-awal hari Ramadan di sana tergantung harinya. Misalnya binadri ila awal Ramadan in kana hari Ramadan itu hari Ahad atau hari Arba, hari Minggu, Arba atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar tersebut malam 29. Kita mulai ada Selasa, ada hari Rabu berbeda. Kalau ada di sini hari Rabu, di sini. Atau hari Senin muncul star. Yang manja dulu hari raya aja. Nah, amun hari Ahad atau hari Rabu, maka jatuhnya dari Imam Ghazali dan Imam Abi Hasan Asy'adzili, maka jatuhnya di 29 malam 29. Selanjutnya amun hari Selasa au yaum Jumat atau hari Jumat, Selasa atau Jumat baik. Boy. Nah ini kita tahu ini nih. Maka Lailatul Qadar jatuh pada malam hari. Malam hari apa? Malam hari 27. 27. Katakan ya ini coret almanak 27. Abahnya jangan lupa bersedekah lawan rumahnya. Jadi bersedekah lawan keluarga itu lebih aula. Biar bersedekah lawan orang 1 juta, 2 juta, bini baju masih bertambah, daster masih nang buruk, kerudung tahun lalu kepalakan pakai kerudung.
Ya Allah, hanya menutup visinya aja Pak. Kita kawan yang sholat seberangkat alat sholat kita, biar anak nyaman aja tukar mukaan aja Pak. Kumbar kerudung, lu melihat di butik minyak apa kan merek nama Seseria, Sesesal macam kain dia bahasanya baju 200, 300, kau solusi ini rupiah. Nah, tapi apa aja bang? Kalau tukar, mau kan biar tukaran merek sekira kerudungnya tuh mau diganti karena hari itu warnanya ini ganti balap hari, jadi kayak kelihatan hanya terus. Yang selanjutnya hari Kamis mulainya, maka jatuhnya malam 25. Amun hari Sabtu mulainya, maka malam 23. Dan hari Senin mulainya, maka jatuhnya malam 21. Nah ini pendapat Imam Al-Ghazali dan Imam Syafi'i. Terdapat juga di kitab Fathul Mu'in Anatul Talibin, dan juga beliau di kitab Bejuri. Ini luar biasa pendapat beliau seperti ini. Nah kemudian juga ada biar rumus Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Imam Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan dengan rumus Lailatul Qadar ini versi beliau itu apabila beliau nih jadi Imam Haddad, apabila malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29, apabila malam ganjil tersebut bertepatan pas malam Jumat, maka jadi itu kemungkinan besar Lailatul Qadar akan turun. Malam 21 nih, 23, 25, 27 atau 29 pas takana malam Jumat. Ini pendapat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Imam Haddad Sahih Rotib. Itu di sini kemungkinan besar malam Lailatul Qadar terjadi pada malam hari itu bertepatan malam Jumat pas malam ganjil. Kita hitung Pak, malam 21 bila Pak? Malam Senin lah, malam Senin dulu, esok 20 lah, malam ini 20. Nah esok 21 malam Senin, 22 malam Selasa, 23 malam Rabu, 24 malam Kamis, 25 malam Jumat. Nah tahun ini malam Jumat takana hidup 25 malam ganjil kada? Ganjil, asal jangan kurang aja ganjil lah. Ini malamnya malam witr, malam ganjil takana malam Jumat, sebagaimana pendapat Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan bila malam Jumat pas bertepatan malam ganjil, maka jadi itu Lailatul Qadar kemungkinan besar terjadi pada malam. Angka salahnya kita kalah 25 kita jaga, 27 kita jaga. Atau 10-nya jadi karunya luar biasa. Tapi ulang pendapat Sayyidina Abdullah bin Abbas, Lailatul Qadar itu di sini setiap tahun 27. Kenapa 27? Karena di sini Lailatul Qadar itu surahnya sebutin aja ya. Di dalam satu surat itu ayatnya berapa kali? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi sekali deh. Wa ma adraka ma wala Lailatul Qadar khairun min. Berapa kali disebut Lailatul Qadar? 3 kali dalam surah. Sekarang 3. Bilangan 3 bilangan ganjil. Kemudian Lailatul Qadar itu terdiri ada beberapa huruf. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, kha, dal,
Ra, Lailatul Qadar ada 9 huruf. 9 huruf Lailatul Qadar diulangi dalam satu surah. 9 kali 3 berapa? 27. 27. Sebagaimana malam Isra dan Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, kita kawan memanfaatkan waktu 10 terakhir Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, bertawajjuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang perlu kita baca pada malam hari itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu menasihati bini Sidin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya Aisyah, menikah tahu. Namun Lailatul Qadar malam hari itu, maka kuli bacalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbu afafa wa amin. Mana punya manfaat Quran. Masa minta ampun ya? Bagi kita minta ampun itu baik, sepele aja. Tapi kalau sudah Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, rezeki lancar. Ya, lain umur panjang, awak sehat karena dosa kada meninggal dalam keadaan membawa iman husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semoga husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semoga mendapatkan Lailatul Qadar yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran khair min alfi syahr. Dan mudah-mudahan Allah taala memberikan kita umur panjang, sehat walafiat, mati dalam keadaan husnul khotimah, bil afiyah hajatan fid dunya bil maisarah wa hajatan fid dunya bil maisarah wa hajatan fil akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbu 'afwa 'anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf kita ada kesalahan, kalau ada dalam penyampaian ulun